Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanka Zikalistia, NIM 2011-1011-0311-509. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum kelas I. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 1 saya, sekaligus ingin mencari tahu serta menggali lebih dalam kenapa sih pentingnya ada sebuah negara. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah ringkasan materi yang saya buat untuk mengetahui latar belakang dari pentingnya adanya negara. Mari disimak. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih yang dapat melatar belakangi pentingnya negara? Setelah saya mendapati dari beberapa referensi yang saya dapat, pentingnya negara itu ternyata berasal dari tujuan serta fungsi secara umum dari sebuah negara. Nah, negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Tujuan negara menjadi fondasi penting bagi berdirinya sebuah negara. Tiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan tersebut biasanya disesuaikan dengan pandangan dan landasan hidup yang bersumber pada nilai-nilai leluhurnya. Ada pula fungsi pengaturan dan ketertiban sangat penting dalam mencegah bentrokan maupun pertikaian yang mungkin timbul dalam masyarakat. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan memiliki makna negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, nanti di sini ada beberapa teori tujuan negara menurut para ahli. Teori pertama dikemukakan oleh Nicole Machiavelli. Beliau berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja digunakan sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja ataupun pemimpin negara harus mempunyai sifat-sifat seperti harimau, singa, ataupun sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil itu ya bersifat yang cerdik, licik, agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Ada lagi, menurut Immanuel Kant, beliau mengemukakan bahwa menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti trias politika. Lanjut. Nah, di sini ada juga fungsi negara menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu menurut Mark Iver. Beliau mengemukakan bahwa ada 3 fungsi dari suatu negara, yaitu fungsi pertama adalah fungsi kebudayaan atau cultural function, yang dimana fungsi kultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu, negara harus hanya memajukan dan mengintensifkan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya. Yang kedua, fungsi kesejahteraan umum atau public welfare function, yaitu semua aktivitas manusia yang ditunjukkan pada untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi ekonomi atau economic function, yang dimana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian warganya dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Lanjut, yaitu menurut Francis Mukoyama. Beliau berpendapat bahwa yang pertama, fungsi dari negara yaitu fungsi minimal, yaitu menyediakan kebutuhan publik serta meningkatkan keadilan. Fungsi yang kedua adalah fungsi menengah, yaitu menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial. Dan yang ketiga yaitu fungsi aktivis, yaitu mengkoordinasi aktivitas swasta, distribusi aset, meliputi 3 aktivitas yaitu mendorong pasar,
melakukan redistribusi aset, dan mengumpulkan inisiatif. Ada lagi yaitu menurut Wolfgang Friedman, beliau mengemukakan bahwa fungsi suatu negara adalah sebagai provider. Mengapa sebagai provider? Karena suatu negara harus bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimumnya kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya. Sebagai regulator, negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan bernegara. Sebagai entrepreneur, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara atau daerah, atau biasa disebut juga BUMN atau BUMD, dan mengusahakan kondisi kondusif untuk berkembangnya dunia usaha. Dan yang terakhir, sebagai umpire, negara harus menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu. Nah, itu dia tadi adalah ringkasan materi yang saya buat untuk mengetahui bagaimana sih latar belakang dari pentingnya suatu negara. Dari materi yang saya paparkan itu, saya dapat menyimpulkan bahwa suatu negara itu penting adanya. Salah satunya ya karena fungsi kebudayaannya. Mengapa saya memilih dalam fungsi kebudayaannya? Karena setelah saya pikir-pikir, dalam satu dunia ini memiliki banyak benua. Salah satu yang akan saya ambil yaitu benua Asia. Dalam benua Asia itu memiliki banyak negara yang salah satunya adalah negara Indonesia, negara Korea, Jepang, Thailand, dan lain sebagainya. Dalam setiap negara itu pasti memiliki kebudayaannya yang berbeda-beda. Jangankan antar negara, di negara kita sendiri, negara Indonesia itu memiliki kebudayaan yang sangat banyak dan semuanya sangat berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke. Ya, karena sebab itulah saya merasa kebudayaan itu yang membuat suatu negara itu penting adanya. Karena dalam satu negara dengan kebudayaan yang berbeda-beda, kita dapat menghargai serta menghormati kebudayaan lainnya yang ada. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya salah dalam membuat materi ataupun perkataan saya mohon maaf. Karena saya harus terus belajar sebagai mahasiswa baru, akan terus lebih baik ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.